Sebelum kita memulai ibadah, kita persiapan dulu ya untuk tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang pertama, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan. Tentunya harus sudah mandi ya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Yang ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama-sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Nah, sekarang kita sudah siap nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, ketemu lagi nih sama kita kakak-kakak sekolah minggu di ibadah sekolah minggu lewat YouTube channel. Nah hari ini seperti biasa kakak Yuren nggak sendiri, kelihatan dong ramai di sini. Nah pertama ada pemain musik kita, kakak Iki. Halo. Lalu ada kakak Gilang. Selamat hari Minggu. Dan kakak Sarah. Halo adik-adik. Nah adik-adik udah semangat berpuji nama Tuhan? Mana suaranya? Semangat puji nama Tuhan. Kalau gitu akan mengundang semua bangkit berdiri. Yuk berdiri semua. Kita mau memuji nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami ini. Walaupun dari rumah, kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, masih semangat kan untuk puji nama Tuhan? Kakak-kakak semangat? Semangat! Kalau semangat masih tetap berdiri, karena kita mau lanjut puji nama Tuhan. Yesus sayang semua. Semua
Mari kita satu dengan doa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, tadi kami sudah memberi persembahan kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, supaya berguna Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah memberikan persembahan dan 2 persembahan juga. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya. Duduk yang manis, kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Untuk
Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, Kakak Tommy sangat senang sekali akhirnya kita bisa bertemu kembali di ibadah sekolah minggu Gemis Bethlehem. Nah, adik-adik, Kakak Tommy harap adik-adik selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Ya, adik-adik, walaupun dalam masa pandemi, Kakak Tommy harap adik-adik tetap semangat dalam mengikuti peribadatan kita pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga kami, anak-anak kelas tengah dan tanggung, dapat berkumpul pada hari ini untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, mampukan kami untuk mendengar setiap sabda firman-Mu dengan baik. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberikan firman Tuhan, mampukan hamba-Mu agar dapat memberikan firman Tuhan dengan baik kepada adik-adik sekolah minggu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca pembacaan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Keluaran 40 ayat 1 sampai 33. Keluaran 40 ayat 1 sampai 33. Ayo Kakak Tommy tungguin, kita akan baca. Dengan Kakak Tommy yang akan bacakan untuk adik-adik ya. Adik-adik cukup ikuti dalam hati saja. Keluaran 40 ayat 1 sampai 33. Dengan judul perikop Musa mendirikan kemah suci. Kakak Tommy bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan dengan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku, dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya.
Dikembangkannya lah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya lah tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnya lah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakanlah kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanya lah tabut itu ke dalam kemah suci. Digantungkannya lah tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnya lah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara, di depan tabir itu. Diletakkannya lah di atasnya roti sajian menurut susunannya, di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu, pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnya lah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnya lah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannya lah tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannya lah di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Dan dipersembahkannya lah di atasnya korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu ditaruhnya lah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu. Maka mereka membasuh kaki dan tangan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Nah, adik-adik, sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, kiranya firman Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Tommy di sini. Kakak Tommy sangat senang sekali akhirnya bisa mengajar adik-adik kelas tengah dan tanggung kembali setelah beberapa minggu lalu Kakak Tommy mengajar. Nah, akhirnya hari ini Kakak Tommy kembali lagi mengajar adik-adik. Nah, adik-adik, walaupun sampai pada saat ini sekolah minggu kita masih online, tapi Kakak Tommy harap adik-adik tetap semangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Tommy akan bercerita tentang Musa mendirikan kemah suci. Wah, kemah suci itu apa ya? Ada yang tahu nggak kemah suci itu apa? Kemah suci itu merupakan tempat ibadah orang-orang Israel, adik-adik, yang dapat dipindahkan selama bangsa Israel melakukan perjalanan ke tanah Kanaan. Nah, kalau zaman sekarang bisa juga kemah suci itu disebut gereja, adik-adik. Nah, tapi kalau zaman sekarang gereja tidak bisa dipindah-pindahkan, kecuali zaman dulu, karena zaman dulu bangsa Israel sedang melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan. Jadi kemah suci itu bisa diangkat dan dipindah-pindahkan. Nah, kemah suci itu kan hampir sama kayak gereja. Biasanya benda-benda apa aja sih yang ada di dalam gereja? Ayo, ada yang tahu? Ya, di gereja itu biasanya ada benda-benda seperti mimbar, seperti salib, ada juga pundi persembahan, ada juga alat musik, adik-adik, yang sudah ditempatkan sesuai dengan tempatnya dan letaknya masing-masing. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan memanggil Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada Musa untuk mendirikan kemah suci. Nah, adik-adik, kemah suci didirikan untuk menjadi tempat kediaman kudus bagi Tuhan, supaya Tuhan dapat tinggal di tengah-tengah bangsa Israel.
Nah, seperti pembacaan Alkitab kita tadi, Tuhan memerintahkan kepada Musa dengan sangat detail adik-adik, dengan sangat rinci. Jadi Tuhan menyuruh Musa untuk menaruh itu di sini, menaruh di sini, menaruh di sini. Sangat detail sekali adik-adik. Jadi tidak sembarangan. Musa pun menjalankan semua perintah Tuhan dengan sangat baik. Tujuan didirikannya kemah suci ini adik-adik, agar bangsa Israel itu tidak kesepian adik-adik. Dia merasakan kehadiran Tuhan melalui adanya kemah suci ini, sekaligus sebagai tanda penyertaan Tuhan. Jadi agar bangsa Israel itu merasa bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan. Nah, adik-adik, sebelum adanya kemah suci, Allah itu hadir di tengah bangsa Israel secara tidak langsung. Jadi Allah hadirnya tidak langsung kepada umat Israel, melainkan melalui perantaraan Musa adik-adik. Jadi dari Tuhan Allah sampaikan ke Musa, lalu Musa sampaikan kepada bangsa Israel adik-adik. Jadi adik-adik, dengan adanya kemah suci ini, itu membuat bangsa Israel terasa sangat dekat dengan Tuhan Allah. Nah, tapi adik-adik, bukannya Tuhan itu bisa ada di mana saja ya? Melalui firman Tuhan kita pada hari ini, kita belajar bahwa rumah ibadah atau kemah suci atau gereja itu merupakan simbol kehadiran Allah adik-adik di dunia ini. Jadi tempat bertemunya antara manusia dengan Tuhan. Karena itu, pertama nih, adik-adik tetap harus menunjukkan rasa hormat dan rasa mencintai rumah Tuhan atau gereja. Dengan cara apa? Dengan cara merawat atau menjaga semua peralatan yang ada di dalam rumah ibadah. Nah, misalkan nih nanti kalau kita sudah bisa datang lagi ke gereja, adik-adik harus merawat apa yang ada di dalam gereja. Jadi adik-adik, misalkan contoh, adik-adik tidak boleh buang sampah sembarangan dalam gereja. Jadi adik-adik harus tetap jaga kebersihan dalam gereja. Dan adik-adik juga harus menjaga peralatan yang ada di dalam. Misalkan ada mic untuk ngomong. Nah, itu juga adik-adik harus jaga, karena kan biasanya banyak juga yang suka main-mainin mic lalu tiba-tiba rusak. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Jadi kita tetap harus menjaga peralatan-peralatan yang ada di dalam gereja, karena itu bentuk penghormatan kita kepada rumah Tuhan atau gereja. Nah, adik-adik, yang kedua, tempat ibadah itu tidak membatasi kehadiran Tuhan. Tuhan bisa hadir di mana saja. Jadi Tuhan itu bisa ada di mana-mana adik-adik. Bisa ada di gereja, ada di rumah kita, ataupun ada di sekolah kita, ataupun ada di tempat bermain kita. Ada juga, Tuhan bisa juga ada di mall, atau mungkin Tuhan bisa juga ada di perpustakaan, di mana saja. Jadi keberadaan Tuhan itu tidak terbatas adik-adik. Nah, Kakak Tommy mau cerita soal biasanya nih ada kalau nggak boleh bohong kalau di gereja. Misalkan, kita lagi di gereja nih, kita harus nggak boleh bohong, kita harus jujur karena kita lagi di gereja. Nah, adik-adik, jadi yang benar itu kita itu nggak boleh bohong di semua tempat. Tidak hanya di gereja aja kita nggak boleh bohong, melainkan di semua tempat, di rumah, di sekolah, ataupun di mana. Karena di tempat-tempat lain juga Tuhan hadir. Jadi kita tetap harus menjaga agar kita tetap menjalankan perintah Tuhan di mana saja. Biasanya kan ada nih yang karena kita lagi di gereja, jadi kita nggak boleh berbohong, kita nggak boleh kasar sama teman kita karena kita lagi di gereja. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh
kasar dengan teman kita itu di semua tempat, maupun di rumah, di sekolah, atau di mana saja. Jadi kita harus tetap menjaga sikap kita dimanapun kita berada. Tidak harus di gereja, tapi di tempat-tempat lain seperti di rumah, di sekolah, atau dimanapun, kita tetap harus menjaga sikap kita menjadi sikap yang baik. Nah adik-adik, yang ketiga, tempat ibadah itu didirikan supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan selalu hadir menyertai kehidupan kita. Jadi adik-adik, selama gereja masih berdiri di dunia, kita masih tetap harus yakin dan percaya bahwa Tuhan ada untuk menyertai kehidupan kita. Nah adik-adik, kalau adik-adik lagi merasa down, atau misalkan lagi merasa, wah nilai aku jelek nih, aduh aku bete banget, aku nggak bisa hidup kayak ini kalau nilai aku jelek. Nah adik-adik gak boleh patah semangat. Adik-adik harus lihat bahwa gereja masih berdiri, itu berarti Tuhan masih menyertai kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Oleh karena itu kita harus bangkit, kita harus semangat dalam menjalani kehidupan kita. Yang lagi galau nih, misalkan, aduh kapan sih nih sekolah masuk nih, aku bosen di rumah terus, kapan sih ini aku bisa main sama teman-teman aku. Itu pasti akan terjadi suatu hari nanti. Yang penting adik-adik harus yakin dan percaya. Adik-adik harus bangkit. Adik-adik harus tetap yakin bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita selama masih hadirnya gereja di dunia ini. Itu berarti Tuhan masih menyertai keberadaan kita. Jadi kita harus tetap bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, dari firman yang sudah kita dengarkan bersama, kita belajar bahwa pertama, kita harus menjaga gereja kita. Kita harus merawat dan menjaga gereja kita, menjaga kebersihan, lalu juga menjaga barang-barang yang ada di dalam gereja. Karena itu semua merupakan bentuk penghormatan kita kepada Tuhan yang mempunyai gereja. Lalu kedua, gereja juga tidak membatasi kehadiran Tuhan. Tuhan tidak hanya hadir di gereja, tetapi di tempat-tempat lain. Oleh karena itu, hal-hal baik yang kita lakukan di gereja juga kita harus lakukan di tempat-tempat lain. Lalu yang ketiga, adanya gereja itu mengingatkan kita adik-adik bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita untuk menyertai kehidupan kita. Jadi iman kita bisa bertumbuh dari gereja, dan kita harus rajin ke gereja agar kita dapat menerima penyertaan dari Tuhan. Nah, siapa nih yang kangen ke gereja? Ayo, udah lama ya gak ke gereja, siapa? Angkat tangannya. Sama, Kak Tommy juga kangen banget beribadah bersama dengan adik-adik di gereja. Oleh karena itu, kita doakan sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir ya adik-adik ya, sehingga kita bisa kembali lagi beribadah bersama-sama di gereja. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita menyanyi bersama-sama, kita lalu nanti juga mengisi pujian dalam gereja bersama-sama, sehingga itu semua jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan dari Kakak Tommy. Kiranya apa yang Kakak Tommy sampaikan itu bisa menjadi berkat bagi adik-adik untuk adik-adik menjalani kehidupan adik-adik. Dari itu kita harus sayangi gereja kita harus rawat gereja kita harus memberikan terbaik untuk gereja kita. Oke adik-adik, sekian dari Kakak Tommy. Kita akan mengakhiri cerita kita pada hari ini. Kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga kami pada saat ini boleh menyelesaikan pembacaan firman Tuhan dan juga cerita Alkitab Tuhan.
Ya Tuhan, kiranya dari cerita kita pada hari ini, kiranya Engkau mau ajar kami agar kami selalu mencintai gereja kami ya Tuhan, merawat gereja kami agar gereja kami dapat selalu tumbuh ya Tuhan di tengah dunia ini. Kiranya juga ajar kami bahwa dengan hadirnya gereja di dunia ini ya Tuhan, itu juga sebagai tanda bahwa Tuhan selalu ada untuk menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya pandemi ini agar segera berakhir dan kita semua ya Tuhan bisa kembali lagi ke gereja untuk beribadah bersama-sama, memuliakan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini dan kiranya Tuhan mau menyertai setiap aktivitas kami berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, terima kasih sudah mengikuti kegiatan sekolah minggu pada hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat untuk adik-adik dan kita akan bertemu minggu depan ya. Dadah. Adik-adik, ini hafalan untuk minggu depan ya. Aku cinta rumah Tuhan. Aku cinta rumah Tuhan. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Sebentar lagi penutup. Sedih ya kakak-kakak? Tapi tenang aja, karena minggu depan kita akan kembali lagi ibadah sekolah minggu lewat YouTube channel ini. Adik-adik sekarang semuanya bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan lagu Kami Anak Sekolah Minggu.